Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dihitung selalu bersyukur sehingga ditambah dengan nikmat-nikmat kita. Amin ya rabbal alamin. Doakan yang sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti yang mendapatkan syafaat dari Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali terusan bacaan kita Risalatul Muawanah wal Mudhaharah Muwazarah yang disusun oleh Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhuna Allah wa nafa'ana bil amin. Wa syaitan la'anahu Allah haris ala ayyashghala al-mu'min an salatihi hatta innahu yaftalu inda qiyamihi ila salah abwaban min hawaij wa yudhakkiruhu asya' min al-umur allati tuhimmuhu fi dunyahu lam takun lahu qabla salah ala babil akhiri. Alhamdulillah, kita sampai di hal yang berhubungan dengan sholat supaya khusyuk. Ya, kemarin diingatkan bahwasanya hendaknya kalau sholat itu khusyuk, hendakkan khusyuk, khudul qalb. Artinya kita fokus kepada sholat kita. Ya, gambarannya itu paling gampang kalau kayak orang sekarang pas main HP. Nah, itu paling gampang. Ketika dia main HP atau main game di HP, itu mau ada gempa, mau ada yang manggil, mau ada yang apa ya, sudah harus sudah. Jadi namanya siapa? Ali, Li. Oh, tidak dengar dia. Kenapa? Karena sudah terlanjur khusyuk dengan hatinya. Nah, di sini paling tidak gambarnya seperti itu. Hendaknya khusyuk karena menghadirkan hati. Kita tuh yakini kita sedang dalam sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya itu juga tahsinul qiyam, tegap berdirinya dibenarkan. Tegap. Jangan sholat tapi Allah. Itu sudah usia. Nah, kalau udah usia emang tak bisa tegap banget. Ya jangan paksakan ketek akhirnya saat sholat. Cuman nguruskan badan doa ya. Wadatil Quran qiraah. Pas baca difasihkan, usahakan fasih ini harus belajar juga. Tidak bisa sembarangan ya. Dan lain sebagainya. Terus rukuk, sujud semua berusaha disempurnakan. Ya, karena dikatakan bahwasanya kalau sholat itu baik, nanti sholat itu akan laporan sama Allah. Ya Allah, dia sudah membaikkan diriku ya Allah. Sholat ini, maka baikkan urusannya itu. Tapi sebaliknya, orang yang bisa meremehkan sholat, nanti sholat ini ngomong sama Allah. Ya Allah, dia sudah meremehkan aku ya Allah, maka remehkan dia ya Allah. Nah, kita minta mudah-mudahan sebagaimana kita berusaha khusyuk, berusaha semangat, berusaha perbaiki sholat kita, nanti juga didoakan pada sholat tadi supaya kehidupan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Hasan al-Basri, bahkan Hasan al-Basri mengatakan, Imam Hasan al-Basri mengatakan, kullu shalah la yahdhur bihal qalb fahiya ila uqubah asra. Setiap sholat yang di dalamnya tidak ada khusyuk, tidak menghadirkan hati, maka balanya atau ujiannya itu lebih cepat, hukumannya lebih cepat dihukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepengen kita lebih cepat dapat hukuman, ya sholat tapi tidak khusyuk. Bagaimana ya sholat? Sholat tidak khusyuk, kata Hasan Basri, itu hukumannya lebih cepat. Orang ini bakal lebih cepat kena hukuman. Kenapa? Karena meremehkan sholat. Itu yang sholat. Nah, yang tidak sholat, ya. Kemudian wasyaitan la'anahullah, sedangkan setan yang Allah melaknatnya itu harisun ala yasyir. Jadi setan itu sangat sibuk banget ya untuk kepada orang mukmin terhadap sholatnya. Jadi setan itu paling sibuk kalau ada orang sholat juga. Ada orang sholat, setan itu sibuk banget. Hatta innahu yaftalahu inda qiyami ila shalah abwaban al hawais. Sehingga pas sholat dicarikan pikiran-pikiran yang di luar sholat. Jadi kalau pas sholat terus terpikir hal yang lain, itu setan itu. Ya, saya teruskan, itu setan pikirannya itu. Kembali membaca lagi, bahkan dulu dianjurkan kalau pas sholat itu dibayangkan tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya kayak apa? Fatihah, terus orang baca. Kalau masih tidak seperti itu, di depannya dikasih tempelan. Misalnya kita punya rumah, ada musolanya, ya. Depannya ditulis Fatihah. Jadi kita sholat Allahu Akbar itu baca.
Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai selesai. Nanti sisakan sebagian buat surat pendek. Apa yang kita baca, kita angkat juga di situ. Itu untuk membantu daripada khusyuknya kita. Ya, kemudian dikatakan setan itu seperti itu, biasa goda ketika sholat. Bahkan terkadang sebelum sholat kita tidak memikirkan apa-apa, tetapi pas sholat langsung teringat. Bahkan saya pernah dengar salah satu guru saya mengatakan, kalau kita lupa terhadap sesuatu, sholat nanti gitu. Ya. Nah, tapi ini kalau dalam sholat yang seperti yang khusyuk ini tidak pas tempatnya. Jadi pas lupa, saya naruh ini di mana ya? Naruh siwak misalnya, tadi kan dibahas siwak sedikit kami. Naruh siwak di mana ya? Ambil air wudhu sholat, Allah Akbar. Nanti setan bantu itu, siwakmu nang gini gitu. Ya, jangan seperti itu ya, Pak Indah, itu hanya aja. Cuman ketika kita sholat, jangan pikirkan macam-macam, tinggalkan semuanya. Tadi bantu dengan tulisan tadi. Kemudian waqasdul la'in bidzalika, dan niatnya setan dari anna sunnahu bisalati al-iqbal Allah wal hudul ma'fiyah, supaya kita itu tidak menghadirkan hati kepada Allah. Nanti tahu-tahu rakaat piro ya. Rakaat piro ki telu loro. Nah, itu setan semua itu. Karena kita tidak khusyuk. Kita istiqomah Allahu Akbar. Walaupun terkadang jadi makmum. Jadi makmum bisa disalahkan sama setan. Nanti pas sujud, Allah Akbar, dia mau bangun, iki lho kok wis tangi langsung. Alhamdulillah, dan itu semua kerjaannya setan. Semua kerjaan setan supaya tidak khusyuk, diganggu sama syaitan itu. Wa idza lam yahsul lahu dzalika fatahu iqbal Allah. Wa rubbama kharaja min salatihi ma'zura. Bahkan dia tidak apa-apa dari sholatnya, kosong. Sholat yang didapatkan ya cuma satu, apa? Wajibnya hilang sudah. Tapi dari pahala, dari fadilah, dari semua tidak ada. Wis pokok wajibnya hilang. Tapi yang lainnya tidak dapat, kan emang. Kemudian wa idza lam yahsul lahu dzalika fatahu. Wa lidzalika istahabba ulama rahimahumullah limusalli an yaqra inda iradah dukhul fi shalah qul a'udzu binnas tahsanha minasyaitan ar-rajim. Nah, di sini dikatakan, maka dari itu dianjurkan sebagian ulama itu kalau pas mau sholat, mau sholat itu membaca Qul a'udzu birabbin nas. Sebelum sholat, sebelum membaca niat, baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan ta'awud, baca Bismillah, terus baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas ila akhir. Atau apa namanya? Rakaat sutra itu Alam nasrah laka sadrak. Nah, biasa itu alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, biasa itu. Nah, dua ayat tadi, dua surat tadi itu dibaca, kan pendek suratnya. Terus ada lagi yang juga suruh membaca Allahumma a'tini afdhala ma tu'ti ibadika sholihin. Ya, sebelum sholat itu baca itu. Allahumma a'tini afdhala ma tu'ti ibadika sholihin. Ya Allah, berilah kepadaku sebagaimana engkau berikan fadilah orang-orang soleh yang sholat pada waktu dulu semua. Ya, kita minta pada Allah, kan kita tidak bisa sholat khusyuk. Wis minta sama ya Allah, wis aku tidak bisa minta ya Allah. Wis berikan kesempurnaan sebagaimana orang-orang soleh yang sholat itu. Allahumma a'tini afdhala ma tu'ti ibadika sholihin. Wa yanbaghi an la tudawim fi sholatika ala qira'ah surah maksusah ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Intinya kalau sholat usahakan khusyuk, jangan mikir yang lain. Untuk membantu kekhusyukan tadi baca tidak masalah. Ya, dibaca entah dengan kertas atau buku atau Quran dipegang ini. Yang penting gimana caranya pokok sholat tidak memikirkan yang lain. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah, ini dari pamit ya. Mudah-mudahan nanti ilmu yang beliau sampaikan bisa kita serap dan bisa kita amalkan. Amin ya Rabbal alamin.